Mantra apa entah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Aldino Galilinodia dengan ujung NIM 114. Di sini saya akan menunjukkan padatnya arus lalu lintas di Yogyakarta karena banyaknya pertumbuhan penduduk dan para pendatang. Halo semuanya. Di sini saya akan membahas tentang padatnya arus lalu lintas di Yogyakarta akibat pertumbuhan penduduk dan banyaknya pendatang. Apakah kalian pernah terjebak di tengah padatnya arus kendaraan di Jalan Malioboro, Gejayan, atau kawasan Tugu? Klakson yang bersautan, motor yang berdesakan, hingga mobil yang bergerak lambat kini menjadi pemandangan sehari-hari di kota Yogyakarta yang dahulu dikenal tenang dan nyaman ini. Fenomena padatnya lalu lintas di Yogyakarta tidak lagi bersifat musiman, melainkan telah menjadi bagian dari keseharian warganya. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan kepadatan ini terjadi? Bagaimana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat dan langkah apa yang dapat dilakukan untuk mengatasinya? Yogyakarta merupakan salah satu kota dengan daya tarik yang tinggi di Indonesia. Sebagai kota pendidikan, budaya, sekaligus pariwisata, Yogyakarta menjadi magnet bagi masyarakat dari berbagai daerah. Setiap tahun, ribuan mahasiswa baru datang untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi ternama seperti Universitas Negeri Yogyakarta, UGM, UIN, dan lain-lain. Selain itu, para pekerja, pedagang, serta wisatawan turut berdatangan untuk mencari peluang ekonomi atau sekedar menikmati keindahan dan keunikan kota ini. Namun, peningkatan jumlah pendatang tersebut berjalan seiring dengan pertumbuhan penduduk lokal yang terus meningkat. Wilayah yang dahulu berupa lahan pertanian kini berubah menjadi kawasan pemukiman dan pusat ekonomi baru. Sayangnya, perkembangan infrastruktur jalan dan transportasi umum tidak secepat laju pertumbuhan penduduk dan kendaraan. Akibatnya, jumlah kendaraan pribadi baik motor maupun mobil terus bertambah dan dari tahun ke tahun. Sementara itu, kapasitas jalan tetap terbatas. Ketidakseimbangan inilah yang memunculkan persoalan baru kemacetan lalu lintas di berbagai titik kota Yogyakarta. Kondisi lalu lintas di Yogyakarta kini mengalami tekanan yang cukup berat. Pada pagi hari, arus kendaraan dari kawasan pinggiran menuju pusat kota meningkat tajam seiring dimulainya aktivitas pendidikan dan pekerja untuk bekerja. Pada siang hari, lalu lintas dipadati oleh kendaraan wisatawan dan masyarakat yang beraktivitas di pusat kota. Pada sore hari hingga malam hari, arus kendaraan kembali padat akibat mobilitas pulang kerja dan kegiatan sosial masyarakat. Beberapa ruas jalan seperti Jalan Kaliurang, Jalan Gejayan, dan kawasan Ring Road kini menjadi titik rawan kemacetan. Waktu tempuh perjalanan yang dahulu hanya sekitar 15 menit, kini bisa 2 kali lipat hingga lebih. Fenomena ini memperlihatkan bahwa sistem transportasi kota sudah tidak lagi seimbang dengan tingkat mobilitas warganya. Kepadatan lalu lintas memberikan dampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Yang pertama, dampak terhadap lingkungan. Peningkatan jumlah kendaraan menyebabkan
peningkatan emisi gas yang berkontribusi terhadap polusi udara di Yogyakarta. Kualitas udara di Yogyakarta menurun dan hal ini berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama anak-anak dan lansia. Yang kedua, dampak ekonomi. Kemacetan menyebabkan waktu tempuh menjadi lebih lama, konsumsi bahan bakar meningkat, dan biaya transportasi bertambah. Selain itu, distribusi barang dan jasa menjadi terhambat, yang pada akhirnya menurunkan efisiensi ekonomi kota. Ketiga, dampak sosial dan psikologis. Kondisi jalan yang padat menimbulkan stres dan rasa lelah bagi pengendara. Fenomena emosi di jalan semakin sering terjadi, mengikis budaya santun yang selama ini menjadi ciri khas masyarakat Yogyakarta. Kemacetan bukan sekedar masalah teknis, melainkan juga cerminan perubahan gaya hidup dan perilaku sosial masyarakat kota. Meskipun mempunyai tantangan yang besar, permasalahan kepadatan lalu lintas bukan tanpa solusi yang bisa dilakukan dengan cara peningkatan transportasi publik. Program Trans Jogja perlu terus dikembangkan dengan menambah armada, memperluas rute, dan memperbaiki ketepatan waktu. Transportasi publik yang nyaman dan efisien dapat mendorong masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi. Yang kedua, perbaikan infrastruktur jalan dan penataan ruang kota. Pembangunan trotoar yang layak, jalur sepeda yang aman, serta penataan parkir yang teratur dapat membantu mengurangi kepadatan di pusat kota. Yang ketiga adalah dengan pemerataan pembangunan wilayah. Aktivitas ekonomi dan pendidikan sebaiknya tidak hanya terpusat di area kota Jogja, melainkan di Sleman, di Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul yang akan membantu mengurangi tekanan lalu lintas di kota. Langkah keempat adalah peningkatan kesadaran masyarakat. Perubahan perilaku merupakan faktor penting. Kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi untuk jarak dekat perlu dirubah dengan cara berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum. Setiap tindakan kecil yang dilakukan bersama dapat membawa perubahan besar bagi masa depan kota ini. Kepadatan lalu lintas di Yogyakarta merupakan konsekuensi dari pertumbuhan kota yang cepat tanpa diimbangi perencanaan transportasi yang matang. Namun, Yogyakarta masih memiliki potensi besar untuk memperbaiki diri. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan, kota ini dapat menjadi contoh bagaimana pertumbuhan dapat berjalan seiring dengan keberlanjutan. Kemacetan bukanlah takdir, melainkan tantangan yang dapat diatasi dengan kesadaran, kedisiplinan, dan kerjasama. Karena pada akhirnya menjaga kelancaran lalu lintas bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab setiap warga kota. Yogyakarta akan tetap istimewa, bukan karena jalannya yang lebar, tetapi karena warganya yang mampu berjalan beriringan menjaga keteraturan. Ada yang tertinggal di Yogyakarta saat ku naiki kereta. Semua kenangan cinta terajut asmara. Entah kapan lagi kita bertemu, tak mungkin hati